Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Salah beli tiket kereta, pria ini dicaci kondektur. Satu ucapan bikin kondektur terdiam. Ternyata sahabat sejuta kisah, diceritakan sebut saja namanya Intan dan bekerja sebagai seorang kondektur. Suatu hari ia sedang melakukan tugasnya untuk memeriksa tiket para penumpang kereta api. Ia kemudian menghampiri seorang pria parubaya yang terlihat sangat lusuh, sebut saja namanya Pak Rojak. "Mana tiketnya?" tanya Intan kepada Pak Rojak. Pak Rojak pun terlihat panik dan langsung memeriksa seluruh kantong bajunya, tapi tidak juga menemukan tiket miliknya. "Itu yang Bapak pegang dengan erat tiket apa?" tanya Intan kembali. Intan kemudian melihat tiket tersebut dan barulah diketahui kalau ternyata tiket yang dibeli Pak Rojak adalah tiket untuk anak-anak. "Apakah Bapak penyandang disabilitas?" tanya Intan. Pak Rojak pun langsung menjawab, "Iya, saya adalah penyandang disabilitas. Tidak masalah kan kalau saya membeli tiket anak-anak, toh harganya sama." "Mengapa Bapak tidak membeli tiket khusus penyandang cacat? Mana surat keterangan penyandang cacat milik Bapak?" ucap Intan. "Maaf Mbak, saya ini orang miskin dan tidak punya biaya untuk mengurus surat seperti itu." Saat membeli tiket, petugas loket juga meminta hal yang sama, tapi karena tidak memiliki surat tersebut, jadi terpaksa saya membeli tiket khusus anak-anak, jawab Pak Rojak. Intan pun kembali bertanya, "Kalau Bapak tidak punya surat pernyataan penyandang cacat, bagaimana saya percaya kalau Bapak adalah penumpang berkebutuhan khusus?" Pak Rojak pun bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Sampai akhirnya ia pun kemudian melepas sepatu kanannya dan terlihat kalau Pak Rojak tidak memiliki jari kaki. "Aku butuh surat pernyataan resmi dengan stempel," ucap Intan kembali. Pak Rojak pun menjelaskan kalau ia mengalami kecelakaan saat bekerja hingga membuatnya harus kehilangan jari kaki kanan dan menjadi cacat. Sementara atasannya lari dari tanggung jawab, sehingga Pak Rojak tidak memiliki uang yang cukup. Untuk pulang ke kampung halaman saja, ia harus meminjam uang dari teman-teman kantornya. Meski sudah menjelaskan demikian, namun Intan tetap saja mendesak Pak Rojak untuk memberikan surat pernyataan resmi. "Aku tidak melakukan kecurangan. Harga tiket untuk anak-anak dan penyandang cacat itu sama. Tolong kalian berbaik hati dan mengerti pada kondisiku ini," pinta Pak Rojak. Intan kemudian memanggil atasannya untuk membuat keputusan. Dan ternyata sang atasan juga mengatakan kalau Pak Rojak seharusnya tetap membeli tiket harga normal kalau tidak ada surat pernyataan resmi penyandang cacat. Pak Rojak kemudian diminta untuk membayar kekurangannya, tapi ia sudah tidak memiliki uang lagi. Akhirnya petugas pun meminta Pak Rojak untuk melakukan pekerjaan sosial, yaitu membantu membersihkan toilet. Pak Rojak kembali mencoba meminta pengertian dari kondektur, namun kondektur dan bahkan penumpang lainnya juga ikut-ikutan memaksa Pak Rojak untuk mengeluarkan surat pernyataan. "Kami hanya percaya surat resmi. Kami tidak bisa percaya begitu saja dengan apa yang kami lihat. Bapak bisa saja pura-pura cacat," ucap Intan kembali. Tak disangka tiba-tiba salah seorang penumpang, sebut saja namanya Pak Hendra, yang sepertinya sudah tidak tahan melihat situasi tersebut, akhirnya angkat bicara. "Anda ini laki-laki atau bukan? Kalau Anda laki-laki,
Coba sekarang buktikan kalau Anda adalah laki-laki. Buktikan pada kami kalau kamu laki-laki, ucap Pak Hendra kepada atasan Intan. Mendengar kata-kata Pak Hendra demikian, seketika semua orang pun terdiam. Melihat penampilanku yang begini gagah dan suaraku yang begitu rendah, aku sudah pasti laki-laki. Mana mungkin aku laki-laki jadi-jadian, jawab atasan Intan. Maaf, saya baru percaya Anda laki-laki kalau ada bukti. Saya tidak bisa percaya begitu saja dengan apa yang saya lihat, balas Pak Hendra. Aku bukan laki-laki. Sekarang katakan apa masalah Anda? Mengapa Anda ikut campur? Tanya Intan. Iya, kamu memang bukan laki-laki, dan kamu juga bukan manusia, balas Pak Hendra kembali. Intan pun langsung emosi dan mengatakan kalau dirinya tentu saja manusia. Kamu manusia? Baiklah. Kamu punya surat pernyataan apa yang menyatakan kalau kamu adalah manusia? Tanya Pak Hendra. Mendengar kata-kata Pak Hendra demikian, Intan dan atasannya pun seketika terdiam dan langsung pergi begitu saja. Pak Rojak sendiri hanya bisa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pak Hendra. Pak Rojak sungguh terharu. Ternyata di dunia ini masih ada orang baik dan begitu pengertian dan peduli pada orang lain. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.